Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Tertulis dalam kitab Yunus 2 ayat 2, kata kunci renungan pada malam ini adalah pelajaran dari Yunus, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yunus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora." Terambil dari kitab Yunus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kita mendapatkan pelajaran di sekolah penderitaan yang tidak dapat kita pelajari dengan cara lain. Mari kita mulai renungan malam kita. Kisah Yunus adalah salah satu cerita yang paling sering didiskusikan dan sangat menarik di Alkitab. Namun, dari semua perdebatan tersebut, ada satu hal yang pasti. Yunus melakukan pencarian jati diri di hotel bawah air yang bau. Kita semua tahu bahwa terkadang hidup berjalan dengan tidak baik. Ketika hal itu terjadi, seperti Yunus, kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan sukar kepada diri kita sendiri. Apakah ada dosa dalam hidup saya? Karena Yunus terang-terangan tidak taat, Allah harus melakukan sesuatu yang tegas untuk mendapatkan perhatiannya dan memimpinnya agar bertobat. Apa yang dapat saya pelajari dari situasi ini? Orang-orang Niniwe yang jahat adalah musuh umat Allah. Yunus berpikir bahwa mereka seharusnya dihukum dan tak diberi kesempatan kedua. Ia perlu belajar membagikan belas kasih Allah bagi orang-orang yang terhilang. Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dapatkah saya menunjukkan kemuliaan Allah dalam semua ini? Penderitaan kita sering tidak berkaitan dengan diri kita, tetapi berkaitan dengan bagaimana orang-orang melihat kuasa Allah bekerja melalui kelemahan kita. Yunus berada dalam situasi tidak berdaya, tetapi Allah menggunakannya untuk memimpin bangsa yang menyembah berhala itu menuju pertobatan. Lain kali apabila Anda mengalami masalah perut ikan paus, jangan lupa mengajukan pertanyaan sukar tersebut.
Semoga Anda menemukan kelepasan di tengah keputusasaan yang Anda hadapi. Berseru kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 2 berkata, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Berseru kepada Tuhan adalah tindakan kita pada saat kita membutuhkan pertolongan-Nya. Berseru bisa diucapkan dengan suara lantang atau lemah lembut, tergantung situasi dan kondisi orang tersebut. Berseru kepada Tuhan bisa mengutarakannya dengan suara lantang, tetapi juga bisa dengan lemah lembut, lirih bahkan nyaris tak terdengar karena tubuh kita lemah, pada saat kita tidak berdaya, sakit, dan dalam kesesakan, kita pasti terus berseru kepadanya. Namun, seruan bisa juga merupakan ungkapan sukacita dengan sorak-sorai. Berseru merupakan sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk datang kepadanya. Itulah yang dikatakan oleh pemazmur, "Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku." Daud berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab dengan jelas. Tetapi, pertanyaan dan seruan manakah yang dijawab olehnya? Karena bukan setiap pertanyaan dan seruan kita dijawab oleh Allah, bukan. Apa yang kita serukan kepada Tuhan memang perlu kita pikirkan dan kaji ulang karena Tuhan sudah memberikan pikiran dan hikmat kepada kita. Terkadang seruan kita tidak dijawab olehnya, karena sebenarnya kita sudah mengetahui jawabannya. Yunus dalam ketidaktaatannya kepada Tuhan, ketika ia melarikan diri dan ditelan oleh ikan dan dalam kegelapan yang sangat, ia berteriak dan berkata dalam doanya, "Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku." Dia merasakan seperti berada dalam dunia orang mati. Kalau awalnya ia hendak menghindari Tuhan, maka dalam ketakutan di tengah-tengah dunia orang mati, ia justru berseru memohon Tuhan. Hal ini menjelaskan kepada kita betapa manusia berada di dalam kegelapan, ketersesatan, dan sangat memerlukan pertolongan untuk bisa keluar dari kegelapan dan ketakutan. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai ketakutan dalam hidupnya. Manusia membutuhkan pertolongan, rasa tenang, dan aman. Dan itu hanya dapat diperoleh di dalam Yesus. Sehingga yang mati dapat dihidupkan, yang berada dalam kegelapan beroleh terang. Saat ini kita masih berada dalam situasi yang menakutkan dengan peristiwa bom di Surabaya dan penangkapan para teroris di berbagai daerah di Indonesia. Kita merasa bahwa di mana-mana ada teror yang mematikan. Di situasi seperti ini, kita harus berserut kepada Tuhan agar kita diberikannya perlindungan dan keselamatan. Kita terhindar dari ancaman bahaya yang tidak kita tahu kapan datangnya. Kita harus berhikmat dalam menghadapi situasi ini. Jika ada suara ledakan di dekat kita, maka segeralah tiarap di atas tanah dan melindungi kepala kita agar terhindar dari bahaya itu. Sambil kita berseru kepada Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Karena itu, berserulah kepada Tuhan di saat kita berada dalam kesesakan dan penderitaan. Ketika jiwaku letih dan lesu, Yunus 2 ayat 7 berkata, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus." Letih dan lesu merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan. Hal ini terjadi karena penderitaan silih berganti tak henti-hentinya. Keletihan itu bisa datang dari luar diri kita sendiri, dan atau datang dari diri kita sendiri. Pengalaman Yunus yang kita baca hari ini, keletihan yang dialaminya adalah akibat dari dia tidak mau menurut perintah Tuhan dan mengambil jalannya sendiri. Tidak menurut firman Tuhan inilah akan membuat kita menjadi letih lesu. Baiklah kita segera menyadari keadaan kita, sebagaimana yang dilakukan Yunus. Dia berseru kepada Tuhan dalam doanya. Yunus 2 ayat 7-9 mengatakan, "Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu,
ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-sian, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seringkali dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat kita merasa, hidup kita tersembunyi dari Tuhan atau merasa dibiarkan Tuhan, dan hak kita tidak diperhatikan Allah atau merasa ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya, Tuhan adalah penolong yang tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan mengundang kita datang kepada Dia. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Sekalipun orang muda dan teruna dapat menjadi lelah dan lesu bahkan jatuh tersandung, tetapi setiap kita yang mau menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, kita berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Pengalaman Yunus memperingatkan kita untuk tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan, dikala kita mengalami letih lesu, karena itu akan membuat hidup kita menjadi sia-sia. Di dalam keletih lesuan, Yunus tunduk tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan telah menegur kesombongan Yunus. Yunus bertobat. Dia mempersembahkan korban syukur dan pujian syukur sekaligus membaharui komitmen pada Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi penduduk Niniwe. Diselamatkan berarti menunaikan tugas yang belum tuntas. Bila keletih lesuan datang, berserulah kepada Tuhan, kiranya dapat memandang Allah dalam janji dan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus. Seberapa hebat pun pergumulan hidup kita, pada akhirnya kita dapat melihat belas kasih Allah bekerja. Ia adalah Bapa kita. Perlindungan dan penyelamatannya pasti adanya. Diselamatkan karena kasih karunia Allah pada kita dengan tujuan agar rencana bagi dunia tergapai. Kebaikan dan anugerah Allah bagi kita bukan hanya untuk disyukuri dan dinikmati, tapi juga untuk dibagikan. Karena itu, segeralah kembali berseru kepada Tuhan dan lakukan segala perintah-Nya, maka Dia akan mengambil keletihan kita dan menggantikannya dengan beban yang ringan. Teringatlah aku kepada Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus 2 ayat 7, sesampainya di rumah, seorang pelayan Tuhan merasakan lapar karena baru saja pulang dari pelayannya yang jauh. Ia langsung menuju dapur dan membuka penutup makanan, namun hanya tersedia tahu dan tempe. Melihat itu, kemudian ia bermohon dan berdoa kepada Tuhan supaya lewat doanya Tuhan mengubah tahu dan tempe menjadi ayam goreng sebab dia tidak suka dengan makanan tahu dan tempe. Dalam doanya demikian, ya Tuhan firman-Mu berkata dalam Matius 7 ayat 7-8 berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, oleh karenanya hamba-Mu datang memohon kepadamu, ubahlah tahu dan tempe menjadi ayam goreng. Amin. Setelah berdoa ia membuka penutup makanannya. Apa yang terjadi? Ternyata tempe dan tahu tidak berubah. Sampai ketiga kali akhirnya Tuhan mengubah hatinya. Awalnya tidak suka dengan tahu dan tempe, akhirnya suka dengan tempe. Yunus diperintahkan Tuhan ke kota Niniwe untuk memperingati orang Niniwe. Namun Yunus ingkar dan pergi ke Tarsus menumpangi kapal hingga akhirnya terjadilah badai dan ia dibuang ke laut dan ditelan ikan. Dalam peristiwa itulah Yunus berdoa kepada Tuhan. Ia teringat kepada Tuhan karena sadar bahwa ia telah meninggalkan dan melanggar perintah-Nya. Teringatlah aku kepada Tuhan, adalah kalimat dari seseorang yang tidak menghiraukan, tiba-tiba mengingatnya kembali sehingga ia berdoa kepada Tuhan memohon ampun dan belas kasihan-Nya, agar ia dilepaskan dan diselamatkan kembali ke daratan. Saudaraku, apakah kita pernah melupakan Tuhan, atau merasa Tuhan telah melupakan kita?
Di mana saat itu kita merasa terpuruk telah terpisah jauh dari Tuhan karena beban hidup yang terus menerpa. Firman Tuhan ini begitu memberkati kita untuk teringat kembali kepada Tuhan karena saat dimanapun keberadaan hidup kita Allah selalu mendengarkan doa-doa kita. Ketika Tuhan Ia telah mengeluarkan kita dari kesulitan hidup, kita pulih secara rohani dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Sebagaimana Yunus dibebaskan untuk menjadi berkat bagi kota Niniwe. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kasihanilah aku dan dengarkanlah doa-doaku. Amin. Kata-kata bijak kita hari ini adalah, berdoalah namun bukan hanya sebatas permohonan. Mari kita mempelajari kitab Yunus ini. Penulis Kitab Yunus 1 ayat 1 menyatakan Nabi Yunus sebagai penulis kitab ini. Tanggal penulisan, kitab Yunus kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 793 sampai dengan tahun 758 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, ketidaktaatan dan kebangkitan rohani menjadi tema kunci pada kitab ini. Pengalaman Yunus di dalam perut ikan paus selama 3 hari memberinya kesempatan unik dalam memahami keselamatan, sambil ia bertobat di dalam retret unik ini. Ketidaktaatannya tidak hanya membawanya kepada kebangkitan rohani secara pribadi, tetapi juga bagi bangsa Niniwe. Banyak yang menganggap kebangkitan rohani yang dilakukan Yunus sebagai tindakan penginjilan terbesar di dalam sejarah. Yunus 1 ayat 3 berkata, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus 1 ayat 17 berkata, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus 2 ayat 2 berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Yunus 3 ayat 10 berkata, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Kesombongan dan ketakutan Yunus membuatnya lari dari Allah. Ia tidak ingin pergi ke Niniwe untuk menyerukan pertobatan pada orang-orang di kota itu, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ia menganggap bangsa itu sebagai musuhnya, apalagi, ia yakin bahwa Allah tidak akan pernah benar-benar menjalankan ancamannya untuk membinasakan mereka. Sebaliknya ia berlayar ke Tarsis, arah berkebalikan dari Niniwe. Tidak lama kemudian muncullah badai yang mengakibatkan para petugas kapal sepakat jika Yunuslah yang menjadi sumber masalahnya. Mereka kemudian melemparnya ke lautan, dan ia ditelan oleh sebuah ikan besar. Di dalam perut ikan itu, selama 3 hari dan 3 malam, barulah Yunus bertobat dari dosanya. Ikan itu pun memuntahkannya ke daratan. Yunus kemudian memulai perjalanan panjang, sekitar 800 km, menuju Niniwe dan memimpin sebuah kebangkitan rohani di kota itu. Namun, ia justru tidak senang dan berterima kasih atas pertobatan kota Niniwe. Yunus kemudian mendapatkan pelajaran, ketika Allah menggunakan angin, sejenis pohon jarak, kundur, dan cacing untuk mengajarkannya supaya berbelas kasih. Yunus di perut ikan menjadi tipologi Kristus sebagaimana diungkapkan oleh Yesus. Di dalam Matius 12 ayat 40-41, Yesus menyatakan bahwa ia akan berada dalam kuburan untuk jangka waktu yang sama dengan Yunus ketika ia berada dalam perut ikan paus. Ia kemudian bercerita bahwa sekalipun kaum Niniwe bertobat di hadapan Yunus, para Farisi dan pengajar hukum justru menolak Yesus yang jauh lebih besar daripada Yunus. Sama halnya Yunus membawa kebenaran Allah mengenai pertobatan dan keselamatan kepada kaum Niniwe. Demikian pula Yesus membawa pesan yang sama mengenai keselamatan yang hanya bisa dikerjakan melalui Allah saja. Kita tidak bisa bersembunyi dari Allah.
Apa yang Ia minta untuk dilaksanakan melalui diri kita pasti akan terjadi. Meskipun kita membantah dan tidak bersemangat. Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa Ia mempunyai rencana bagi setiap orang, dan Ia akan memastikan supaya kita hidup menuruti rancangan-rancangannya. Akan jauh lebih mudah bagi kita jika kita, tidak seperti Yunus, langsung tunduk dan taat kepadanya, tanpa ditunda-tunda. Kasih Allah terwujud dalam kesediaannya untuk diakses semua orang, tanpa mempedulikan reputasi, kebangsaan atau etnis kita. Injil disediakan bagi semua orang, di semua zaman. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah menjadi sarana Allah dalam memberitakan tawarannya bagi dunia dan ikut bersukacita bagi keselamatan orang lain. Ini merupakan pengalaman yang ingin Allah bagikan dengan kita. Jangan sampai kita justru iri hati ataupun kesal kepada mereka yang datang kepada Kristus pada detik-detik terakhir, ataupun melalui kisah yang berbeda dengan kita. Kemurahan Allah yang menyelamatkan. Tema ini menarik kita renungkan pada minggu ini sebab sejatinya kita sama seperti orang Niniwe yang berjalan menuju kematian kekal. Namun oleh kemurahan Tuhan kita tidak mati kekal, tetapi kita beroleh kemurahan Allah dengan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Kemurahan Allah sama artinya dengan kebaikan Allah. Kemurahan Allah ini adalah salah satu sifat Allah di mana Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk ciptaannya. Jika kita membaca teks sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Yunus mengalami perjumpaan yang tidak terduga dengan Tuhan di dalam perut ikan. Nabi yang ingin lari sejauh mungkin dari Tuhan ini akhirnya menyadari betapa menyesakkannya jika dia diusir dari hadapan Tuhan. Keterpurukan semakin dalam. Ketakutan dan keputusasaan pun mulai datang. Hanya oleh anugerah Tuhan saja, Yunus akhirnya bisa berujar, keselamatan datang dari Tuhan. Walaupun demikian, anugerah Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Keselamatan hanyalah sarana, bukan titik akhir. Tuhan menyelamatkan Yunus dengan sebuah tujuan. Ada hal lain yang lebih besar daripada keselamatan diri sendiri, yaitu penggenapan rencana ilahi bagi banyak orang. Pada perikope khotbah hari ini, kita akan belajar bagaimana Allah yang beranugerah bagi orang Niniwe. Sama seperti dua pasal sebelumnya, aktor utama di pasal 3 tetaplah Allah, yang disorot adalah Tuhan dengan segala kemurahan dan anugerahnya. Melalui rangkaian peristiwa di pasal ini, para pembaca diajak untuk melihat kekayaan lain dari kebaikan ilahi. Tuhan memberi kesempatan kedua, Tuhan memberi kesempatan yang cukup. Durasi waktu muncul secara eksplisit di ayat 3-4. Keterangan detail seperti ini bukan tanpa alasan. Penulis kitab ini ingin menunjukkan bahwa ada waktu yang cukup bagi penduduk Niniwe untuk bertobat. Seandainya Tuhan hanya memberi waktu seminggu bagi mereka untuk bertobat, hati para pembaca pasti berdebar-debar. Karena untuk menyisir kota itu saja membutuhkan waktu 3 hari. Masa anugerah selama 40 hari berarti ada waktu yang cukup untuk menyampaikan berita kepada seluruh penduduk maupun untuk bertobat. Tuhan memberi kesempatan yang besar. Jika kita membaca seluruh kitab ini dengan seksama, kita akan menemukan berkali-kali kebesaran kota ini disebutkan. Pemunculannya pun di posisi yang sangat penting di awal kitab dan di akhir kitab. Di tengah-tengah kitab kata, besar, bahkan muncul 2 kali. Semua ini jelas bukan sekadar strategi sastra belaka. Ada maksud teologis yang ingin diutarakan. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah caranya agar Allah memberikan kemurahan yang menyelamatkan itu kepada kita? Jawaban singkatnya adalah kita harus memiliki pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar itu terlihat dalam beberapa tindakan kita, yakni: pertama, pertobatan kita harus ditandai dengan kesedihan. Berpuasa merupakan praktik yang lazim di budaya kuno. Ada banyak alasan mengapa orang berpuasa. Salah satunya adalah berduka. Jika ini yang terjadi, puasa biasanya disertai dengan penggunaan kain kabung,
Seperti yang ada di ayat ini, tidak ada pertobatan tanpa kesedihan. Bukan berarti harus bercucuran air mata. Bukan pula harus mengenakan kain duka. Yang dipentingkan adalah duka cita rohani menurut kehendak Allah. Duka cita karena dosa. Berduka karena telah mendukakan Allah. Kesedihan karena melanggar kehendak Allah seharusnya lebih besar daripada kesedihan karena dihukum oleh Allah. Itulah pertobatan sejati. Kedua, pertobatan kita harus ditandai dengan kerendah hatian. Pemunculan raja di ayat ini pasti memiliki tujuan tersendiri. Tanpa pemunculannya pun pembaca sudah mengetahui bahwa semua orang Niniwe, termasuk rajanya, bertobat. Ungkapan, dari yang terbesar sampai yang terkecil, mencakup raja. Ungkapan ini bukan membicarakan tentang usia, tetapi kedudukan. Bagaimanapun, pemunculan raja secara eksplisit menjelaskan aspek lain dari pertobatan, yaitu kerendah hatian. Wujud pertobatan raja justru melebihi rakyatnya. Dia turun dari tahtanya. Dia menanggalkan jubah kebesaran. Dia mengenakan kain kabung. Dia duduk di atas abu. Dia berpuasa. Pertobatan seorang raja membutuhkan kerendah hatian yang lebih besar daripada pertobatan rakyat biasa. Ketiga, pertobatan kita harus ditandai dengan perubahan tindakan. Sang raja tidak hanya melihat pertobatan sebagai sebuah ritual keagamaan. Dia menyerukan seluruh penduduk kota untuk masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Kesadisan yang selama ini melekat pada diri mereka harus dilepaskan. Jikalau kita tidak ingin kehidupan kita ditunggang-balikkan oleh Allah, kita harus menunggang-balikkan dosa-dosa kita. Entah berapa banyak orang yang menangisi kesalahannya, tetapi tetap mengulangi kebebalan yang sama. Entah berapa banyak orang yang maju ke depan dalam kebaktian kebangunan rohani, tetapi tidak menunjukkan kemajuan dalam kerohanian. Inikah yang disebut pertobatan? Tentu saja tidak. Penyesalan tidak selalu identik dengan pertobatan. Pertobatan sejati menuntut lebih banyak daripada sekadar tangisan. Harus ada perubahan tindakan. Keempat, pertobatan kita juga harus ditandai dengan kesadaran tentang anugerah. Ungkapan, siapa tahu, di awal ayat ini tidak menyiratkan keraguan. Tidak pula menunjukkan kebingungan. Sebaliknya, ungkapan ini mengajarkan sebuah poin penting. Bukan pertobatan yang melepaskan kita dari hukuman, melainkan anugerah Tuhan. Sang raja sudah melakukan semua yang ia pantas lakukan. Berduka, merendahkan diri, dan berbalik dari kejahatan. Walaupun demikian, ia benar-benar menyadari bahwa itu semua tidak akan cukup tanpa anugerah Tuhan. Kelepasan dari hukuman tidak ditentukan oleh apa yang kita mampu lakukan, melainkan apa yang Allah mau lakukan. Renungan atau refleksi, setelah kita membahas perikop di atas dengan seksama, lalu pelajaran apakah yang dapat kita ambil hikmahnya? Pertama, kita harus menyadari bahwa tidak ada hal apapun yang patut kita tonjolkan. Hal ini begitu penting karena kita sebagai manusia seringkali menonjolkan kemampuan kita. Kita menganggap bahwa tanpa kita semuanya akan berantakan, dan kita merasa bahwa keberhasilan itu semua karena kita sendiri. Namun jikalau kita mementingkan hal-hal kemanusiaan jauh lebih tinggi dibandingkan Tuhan, maka kita tidak akan dipakai Tuhan. Kita harus dengan rendah hati memohon kekuatan kuasa Allah untuk memampukan pelayanan kita. Maka Allah pun akan memberikan keberhasilan. Kedua, model keberhasilan pelayanan adalah model pelayanan Yunus. Gereja-gereja masa kini telah kehilangan berita mimbar seperti teriakan Yunus. Kalau kita mempelajari sejarah gereja khususnya di zaman reformasi, mengapa kekristenan bisa memengaruhi masyarakat dan negara? Khotbah-khotbah hamba Tuhan masa lalu begitu luar biasa. Orang yang mendengarnya begitu ketakutan sehingga menimbulkan rasa cinta kepada Tuhan. Kalau kita melihat pendeta masa kini ribuan kali berkhotbah malah membuat orang semakin jahat. Secara fenomena mereka kelihatan bertobat,
pelayanannya menggebu-gebu namun sebenarnya tidak mengalami pertobatan sesungguhnya. Kalau sudah begitu apa yang mereka khotbahkan? Bakti sosial, percaya Kristus pasti sembuh dan kaya. Khotbah-khotbah seperti ini hanyalah mengenyangkan perut pendeta. Yunus, Martin Luther, Wesley, Whitefield, Edward, mereka berkhotbah dengan peperangan. Kalau kita menyaksikan mereka benar-benar tentara Kristus, melayani Allah dengan darah dan keringat, hasilnya kita bisa melihat Allah pun benar-benar memberkati pelayanannya. Gereja sekarang telah kehilangan berita mimbar. Tidak ada teriakan-teriakan dari mulut pendeta tentang murka Allah yang menentang dosa manusia. Tidak heran semakin banyak gereja didirikan, semakin meningkat kejahatan masyarakat. Ketiga, keberhasilan pelayanan Yunus semata-mata adalah anugerah Tuhan. Melalui pelayanan Nuh dan Yunus kita bisa melihat bahwa Nuh cinta Tuhan namun secara mata manusia kelihatan gagal. Nuh mendirikan gereja begitu lama namun tidak ada jemaat yang masuk ke dalamnya. Kalau ada hamba Tuhan yang membuka gereja namun tidak ada jemaatnya, salah satunya adalah Nuh. Nuh gagal secara mata manusia namun tidak gagal di mata Allah. Anugerah Allah atas hidup Nuh memang seperti itu. Jadi dari pelajaran ini biarlah kita menjadi orang Kristen yang berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu gereja yang kecil dan jemaatnya sedikit pasti salah. Kebanyakan zaman sekarang gereja yang tanpa kompromi berani meneriakkan kebenaran memang kebanyakan menjadi gereja yang sepi. Dan juga belum tentu gereja yang sepi pasti benar. Gereja-gereja harismatik yang doktrinnya rata-rata kacau justru menjadi gereja yang paling ramai. Setan memberikan kesuksesan yang begitu besar supaya banyak orang semakin tersesat. Tugas kita hanyalah menyatakan kebenaran sesudahnya Tuhan sendiri yang mengatur. Pembicaraan akan anugerah juga memberikan pengertian lain yaitu kasih Allah. Pemberitaan penghakiman harus diimbangi dengan anugerah. Berita penghakiman tanpa anugerah hanyalah menghasilkan penghukuman namun tanpa keselamatan. Dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini kiranya anugerah Allah atas Niniwe juga menjadi bagian hidup kita. Allah memberikan anugerah kesemalatannya atas kita semua. Karena itu, lakukanlah pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Maka anugerah Allah yang tercurah atas kita. Layakkah engkau marah? Yunus 4 ayat 4 berkata, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Pertanyaan Tuhan ini kepada Yunus merupakan pertanyaan yang pertama. Yunus marah karena Tuhan membatalkan rencana N-nya untuk menghukum Niniwe. Batalnya rencana ini membuat Yunus marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Pertanyaan yang sama juga muncul kepada Yunus kali kedua karena pohon jarak yang menaunginya telah layu. Yunus sangat senang bernaung di bawah pohon jarak itu sambil menunggu kehancuran kota Niniwe. Ternyata, pohon yang disenanginya itu pun layu dibuat Tuhan, sehingga ia pun marah kepada Tuhan. Melihat kemarahan Yunus itu, Tuhan pun bertanya kali kedua, layakkah engkau marah? Dari dua kemarahan Yunus, kita belajar bahwa pada umumnya hal yang dapat membuat kita marah disebabkan dua hal, yakni: pertama, kita marah jika Tuhan memberikan apa yang baik kepada orang yang sama sekali tidak kita sukai. Keinginan kita ialah Tuhan kiranya menghancurkan semua musuh kita. Tuhan jangan berbuat kebaikan kepada orang yang sangat kita benci. Ternyata Tuhan sangat senang melihat orang yang bertobat. Ketika Yunus memberitakan bahwa Tuhan akan memusnahkan semua kota dan orang Niniwe, maka mereka pun bertobat sehingga Tuhan membatalkan hukumannya dan berbuat baik kepada mereka. Kedua, kita marah jika apa yang tidak baik terjadi kepada orang atau sesuatu yang kita sangat sukai. Yunus sangat menyukai pohon jarak karena pohon itu memberikan perlindungan kepadanya saat terik matahari turun. Tetapi Tuhan membuat pohon itu layu sehingga Yunus mengalami kepanasan. Inilah yang membuat Yunus marah kepada Tuhan. Jika kita membaca teks kitab suci yang lain, maka sebenarnya Tuhan tidak sepenuhnya melarang orang marah.
tergantung dari alasan yang menyebabkan seseorang menjadi marah. Dalam Efesus 4 ayat 26, Tuhan menasihatkan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Selanjutnya dalam Yakobus 1 ayat 19 dinasihatkan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah lambat untuk marah. Jadi, Tuhan melarang marah yang berdosa. Bagaimanakah marah yang berdosa? Dalam kitab Nabi Yunus dituliskan tentang kemarahan Yunus dan pertanyaan Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Dari pertanyaan Tuhan ini kita bisa menelaah 3 kemarahan yang tidak boleh dilakukan, yaitu: pertama, jika harapan atau kehendak kita tidak terwujud. Meskipun Yunus berkhotbah di Niniwe sehingga seluruh penduduk Niniwe bertobat dari dosa-dosanya, sebenarnya harapan dan kehendak Yunus adalah penduduk Niniwe tetap berdosa dan Tuhan menghukum atau menghancurkan mereka. Yunus menjadi marah karena Tuhan mengampuni orang Niniwe, sehingga tidak menghancurkan Niniwe. Untuk kemarahan Yunus itu, Tuhan bertanya padanya, layakkah engkau marah? Jelas maksud Tuhan dalam pertanyaannya itu adalah kemarahan yang didasari oleh harapan atau kehendak yang tidak terwujud adalah kemarahan yang tidak layak. Kedua, jika ada kebencian dalam kemarahan kita, Yunus membenci bangsa Asyur yang beribu kota di Niniwe. Kebencian itulah yang menyebabkan Yunus begitu ingin melihat Tuhan menghancurkan Niniwe. Karena itu, Yunus marah waktu Tuhan mengampuni orang Niniwe. Untuk kemarahan tersebut Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Sekali lagi jawabannya adalah, tidak layak. Kemarahan yang didasari oleh kebencian adalah kemarahan yang tidak layak. Ketiga, jika kenikmatan kita terganggu, kematian pohon jarak tempatnya bernaung dari panas matahari benar-benar menyulut kemarahan Yunus, sehingga dia ingin mati saja. Dan kembali Tuhan bertanya pada Yunus, layakkah engkau marah? Dengan keras kepala Yunus berkata, selayaknya lah aku marah sampai mati. Jawaban yang benar terhadap pertanyaan Tuhan itu adalah, gangguan kenikmatan bukanlah alasan yang membenarkan seseorang untuk marah. Karena itu, kalau kemarahan kita timbul karena kepentingan pribadi, harapan, kehendak, tidak terwujud atau karena kebencian atau karena kenikmatan kita terganggu, itu adalah kemarahan yang egois. Ingatlah firman ini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Sekarang kita menceritakan tentang Yunus yang berdoa di dalam perut ikan. Di dalam doanya, Yunus mengucap syukur kepada Allah. Dalam pasal sebelumnya, dijelaskan bagaimana Yunus dipanggil Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada penduduk Niniwe supaya mereka berbalik kepada Allah dan bertobat. Akan tetapi, Yunus tidak menaati Allah, tetapi dia pergi ke Tarsis. Niniwe adalah sebuah kota besar yang terletak di sebelah timur Israel, sedangkan Tarsis berada di sebelah barat dekat Spanyol. Yunus berbelok 180 derajat dari perintah Allah. Kesetiaan dan ketidakpatuhan Yunus ini mendapat ganjaran dari Allah. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya, ganjaran dari Allah ini membuat Nabi Yunus menjadi sadar dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Di dalam doanya, Yunus mengucap syukur kepada Allah dan bukannya mengeluh atas apa yang terjadi. Di dalam doanya tersingkap nada penyesalan Yunus atas apa yang telah dilakukannya. Pengalaman Yunus yang kita baca pada perikop ini, menunjukkan bahwa dirinya mengalami kekhawatiran, akibat dari dia tidak mau menurut perintah Tuhan dan mengambil jalannya sendiri. Tidak menurut firman Tuhan inilah akan membuat kita menjadi khawatir. Baiklah kita segera menyadari keadaan kita. Sebagaimana yang dilakukan Yunus, dia berseru kepada Tuhan dalam doanya. Yunus 2 ayat 7-9 mengatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku pada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus.
Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-sian, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seringkali dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat kita merasa, hidup kita tersembunyi dari Tuhan atau merasa dibiarkan Tuhan, dan hak kita tidak diperhatikan Allah atau merasa ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya, Tuhan adalah penolong yang tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kita, seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Pengalaman Yunus memperingatkan kita untuk tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan, dikala kita mengalami kekhawatiran, karena itu akan membuat hidup kita menjadi sia-sia. Di dalam kekhawatiran, Yunus tunduk tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan telah menegur kesombongan Yunus. Yunus bertobat, dia mempersembahkan korban syukur dan pujian syukur sekaligus membaharui komitmen pada Tuhan untuk menggenapi rencananya bagi penduduk Niniwe. Diselamatkan berarti menunaikan tugas yang belum tuntas. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang dilakukan Yunus ketika dia mengalami kekhawatiran yang mendalam dalam perut ikan? Ada beberapa tindakan yang dilakukan Yunus ketika mengalami kekhawatiran, yakni: pertama, Yunus mengucap syukur atas apa yang ia alami. Yunus menyadari bahwa apa yang ia alami ditelan oleh ikan ialah karena kesalahannya sendiri. Ia tidak setia dan tidak taat kepada perintah dan panggilan Allah. Ia menyadari dan menerima apa yang dialaminya karena itu adalah kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, dalam masa kesusahannya, ia berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Akan tetapi, dalam kesusahannya dan penderitaannya, Yunus tetap mengucap syukur. Bukan hal yang mudah untuk tetap mengucap syukur di tengah keadaan dan kenyataan yang sulit. Hal yang perlu kita contoh dari Yunus adalah ia tetap mengucap syukur walaupun berada dalam situasi yang sulit. Bagaimana kita membayangkan keadaan di dalam perut ikan? Jikalau kita membayangkan keadaan di dalam perut ikan, hal yang kita temui adalah bau anyir di dalam perut ikan. Keadaan perut ikan yang pengap membuatnya sulit bernafas. Keadaan perut ikan yang gelap tidak bias melihat apa-apa. Mungkin Yunus pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa berada di dalam perut ikan. Akan tetapi, di tengah semua yang dia alami di dalam perut ikan itu, dia berdoa dan bersyukur kepada Allah dalam kesulitannya atau kesusahannya. Seburuk atau sesulit apapun kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan apa yang baik dalam kehidupan kita, baik itu kesehatan, keluarga, dan lain-lain. Firman Allah mengajarkan kita untuk fokus kepada hal-hal yang baik yang telah kita terima dari Allah. Firman Allah juga mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Yunus mengucap syukur kepada Allah atas apa yang ia alami. Dia tidak protes dan tidak komplain kepada Allah atas apa yang dialaminya. Kedua, Yunus mengucap syukur dengan iman. Dengan iman Yunus mengucap syukur kepada Allah, bahwa keselamatan adalah dari Allah. Di dalam doa ucapan syukurnya, Yunus mengatakan bahwa ia akan membayar nazarnya, dan dia meyakini bahwa Allah adalah pertolongannya. Dia masih percaya bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkannya jikalau Allah berkehendak untuk melakukannya. Inilah iman yang masih dimiliki Yunus walaupun dia menghadapi keadaan dan kenyataan yang sulit. Sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal Yunus, Allah mengizinkan dia ditelan oleh ikan yang besar untuk menyadarkannya dari apa yang telah dilakukannya, yaitu menolak dan menjauh dari panggilan Allah di dalam kehidupannya.
Begitu juga dengan anak-anak Tuhan, Allah dapat mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan anak-anaknya. Allah dapat mengizinkan persoalan, kesulitan, kesusahan maupun hal-hal lain terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, untuk membentuk anak-anaknya semakin serupa dengannya, dan untuk membentuk karakter dari anak-anaknya. Walaupun kita mengalami banyak penderitaan, pencobaan, kita percaya bahwa Allah sanggup mengubah semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dari tema ini? Pertama, tetaplah memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan jika kita mengalami kekhawatiran. Tidak hanya dalam saat suka orang dapat bersyukur kepada Tuhan, melainkan juga saat duka orang dapat mengucap syukur kepada Allah. Karena ucapan syukur adalah sikap hati yang menerima segala kedaulatan Allah yang kemudian tercermin dalam perkataan dan sikap hidup yang memuliakan Allah. Kedua, teruslah mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur berarti menerima sepenuhnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang meluaskan Allah dan kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupannya. Sebaliknya, mengeluh atau menggerutu merupakan sikap tidak menyukai atau bahkan menolak apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Orang yang mengeluh adalah orang yang menghalangi atau bahkan menolak Allah dan kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupannya melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kisah Yunus ini mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai murid Kristus, kita mengimani bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah juga menuntut kita untuk taat kepada-Nya dalam segala hal. Ketiga, bila kekhawatiran datang, berserulah kepada Tuhan, kiranya dapat memandang Allah dalam janji dan kasih setia Allah dalam Yesus Kristus. Seberapa hebat pun pergumulan hidup kita, pada akhirnya kita dapat melihat belas kasih Allah bekerja. Ia adalah Bapa kita, perlindungan dan penyelamatannya pasti adanya. Diselamatkan karena kasih karunia Allah pada kita dengan tujuan agar rencana bagi dunia tergapai. Kebaikan dan anugerah Allah bagi kita bukan hanya untuk disyukuri dan dinikmati, tapi juga untuk dibagikan. Karena itu, segeralah kembali berseru kepada Tuhan dan lakukan segala perintah-Nya, maka Dia akan mengambil keletihan kita dan menggantikannya dengan beban yang ringan. Karena itu, lawanlah rasa khawatirmu dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.